واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين. Bab nawaqidil wudu, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu. An-naqidul awal, yang membatalkan wudu yang pertama, al-khariju min ahadis sabilain, keluarnya sesuatu dari salah satu antara dua lubang, salah satu daripada dua lubang. Min gubulin au dubur, baik lubang depan atau lubang belakang. Rihun au ghairuhu, baik yang keluar itu angin atau selain angin. Illal maniya, kecuali yang keluar itu mani. Sawaun akanal khariju mu'tadan, baik yang keluar itu yang biasanya keluar seperti kotoran, angin dan lain sebagainya. Am ghaira mu'tad, atau yang keluar bukan kebiasaan seperti cacing keluar. Pokoknya apa saja yang keluar dari dua lubang itu membatalkan wudu. Ratban am jaffan, baik yang keluar itu basah ataupun kering, semuanya membatalkan wudu kecuali mani saja. Kenapa mani tidak membatalkan wudu? Karena mani mewajibkan yang lebih besar, yaitu harus mandi. Yang lainnya membatalkan wudu. Apa saja yang keluar. Tapi jangan sampai kita ketipu sama setan. Kadang-kadang setan itu membuat was-was orang yang punya wudu. Kayak-kayaknya keluar. Kayak-kayaknya keluar, padahal tak keluar. Nah, maka kalau ada gangguan setan seperti itu, diajarkan oleh para ulama, lihat dua perkara. Kalau sekiranya kita ragu tadi ini keluar apa enggak ya, biasanya angin, biasanya ke angin kan, keluar angin apa enggak ya tadi ya, maka yakinkan dengan salah satu dari dua hal, yaitu yang pertama, bunyi enggak dia? Oh, tak ada bunyi. Satu lagi, bau enggak? Enggak bau. Katakan pada diri kita, itu bukan buang angin. Jadi biar yakin kita masih punya wudu. Kadang-kadang kita lagi duduk-duduk gini kan, geser-geser, kayak ada keluar angin gitu. Itu tuh gangguan setan tuh biasanya. Untuk kita ragu-ragu dalam hati kita. Yakinkan sama hati kita. Oh enggak, itu bukan keluar angin. Kenapa? Karena enggak ada bau bunyinya dan enggak ada baunya. Nah, jangan sampai tertipu oleh setan. Kecuali kalau kita lagi pilek, tak ada bau, tahu-tahu sebelah kita ada cium baunya. Wah, itu lain lagi cerita. Berarti memang ada tuh. Bukan harus kita yang cium, pokoknya siapa saja yang cium gitu. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, an-naqidhu tsani, yang kedua yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin au ghairihi, dengan tidur atau selain tidur. Tidur, yang hilang akal itu tidur, gila, pingsan, mabuk. Itu semuanya hilang akal. Illa, kecuali binaumin ghaidin mumakkin, kecuali tidur yang tetap tempatnya maq'adatahu minal ard, tempatnya dari lantai, tidak berubah. Dari lantai dia duduk di kursi, sekiranya pantatnya tidak bergerak dari awal tidur sampai terakhir tidur, tak bergerak pantatnya, tidurnya begini, lubangnya tidak terbuka gitu, tidak terangkat pantatnya, sehingga lubangnya tertutup dengan lantai. Dari mulai tidur sampai bangun tetap begini, itu tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tapi dengan syarat, disyaratkan itu yang tidur badannya tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Kayak ini kan semuanya yang hadir ini sedang-sedang semua badannya. Kalau badannya terlalu gemuk, biar dia tidurnya tetap pantatnya gini, batal wudunya. Kalau terlalu gemuk atau terlalu kurus tulangnya,
sama kulit. Terlalu kurus, krempeng. Nah, kalau orang seperti itu, walaupun tidurnya tetap pantatnya tidak berubah, tetap batal. Jadi yang tidur tidak batal kalau tetap pantatnya tak berubah dari awal sampai akhir, itu orang yang tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Dan tidak ada orang yang memberitahu dia kalau dia lagi tidur tadi pantatnya terangkat. Kalau dia tidur begini, dia tidur nih di masjid misalnya, tidur. Dia bangun posisinya kayak begini juga. Tapi ada orang ngasih tahu dia, tadi ente lagi tidur tuh, pantat ente terangkat, ente begini nih, begini. Lihat dulu yang ngasih tahu. Ini yang ngasih tahu orangnya jujur ke atau suka bohong? Kalau orangnya jujur, percaya omongan dia tuh, wudu kita batal wudu. Tapi kalau yang ngomong ini suka bohong, suka bergurau pergi, tengok-tengok muka, oh ini tak ada nih, ini bergurau nih, suka bohong. Tak usah kita percaya. Nah gitu tuh. Nah, kalau ada yang ngasih tahu orangnya jujur, batal tuh wudu kita. Nah, jadi dari pertama sampai akhir tak berubah. Kan kita bisa rasakan tuh, lubangnya tertutup. Lubangnya tuh tertutup. Tapi kalau terangkat sedikit ya, lubang itu terbuka. Batal tuh wudu. Ya. Dan bedakan antara tidur sama ngantuk. Nah, kalau tidur udah ndak ingat sama sekali dah, ndak dengar apa-apa. Apalagi sampai mimpi. Kalau ngantuk tandanya dia masih dengar suara-suara. Nah, kalau ngantuk jangankan dia duduk, dia baring meluk bantal guling pun ndak batal wudunya. Walaupun terangkat pantatnya. Kenapa? Bukan tidur, ngantuk. Yang batal itu tidur. Ngantuk ndak batal. Apa tandanya ngantuk? Dia masih dengar suara-suara itu, masih dengar. Nah, itu berarti dia belum tidur tuh. Cuma ngantuk. Kalau ngantuk tidak batal wudunya walaupun terangkat pantatnya. Kemudian yang ketiga, an-naqidus salis, yang ke nomor 3 yang membatalkan wudu, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabirin ajnabiyin min ghairi ha'il. Bersentuhannya dua kulit laki dan perempuan. Bersentuhannya kulit laki-laki perempuan udah besar, bukan mahram, tanpa penghalang. Bersentuhannya kulit laki-laki perempuan udah besar, bukan mahram, tanpa penghalang. Yang bersentuhan pertama harus kulit. Kulit sama kulit. Kalau kulit sama gigi tak batal. Ada perempuan buka giginya, kita sentuh giginya tak batal. Misalnya ada istri kan, istri buka gigi, kita gurau-gurau, kita sentuh gigi istri, tak batal wudu kita. Karena gigi kukunya kita sentuh gini, tak batal wudunya. Itu yang pertama, kulit pertama. Atau si istri main jenggot-jenggot suaminya, jenggot panjangan dipegang-pegang. Tak kena kulit, pegang jenggotnya, tak batal. Kulit pertama, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak. Kabiren, ini kabiren ini besar. Besar nih, jangan disalahpahami. Besar itu bukan harus baligh. Tidak harus baligh. Kadang-kadang kan orang-orang kan nyebut, ini belum baligh nih Ustaz. Tak apa, boleh salaman. Bukan ukurannya baligh. Ukurannya itu anak menurut orang-orang secara umum, kalau ngelihat dia ada timbul nafsu tak? Ada timbul syahwat tak? Badannya besar. Misalnya ada anak umur 9-10 tahun, badannya besar, walaupun belum baligh. Kalau laki-laki normal ngelihat yang seperti itu secara umum ya, bukan laki-laki yang tak normal. Kalau laki-laki yang tak normal pun anak kecil 2 tahun pun ada diperkosa dalam TV itu tak normal namanya. Laki-laki normal pada umumnya kalau ngelihat yang seperti itu, umur 9-10 tahun, badan besar, ada keinginan untuk menikahinya gitu, ada timbul, itu namanya perempuan udah besar berarti. Walaupun belum balik, kalau kita sentuh batal. Makanya kalau salam-salaman tuh, ada anak-anak SD misalnya tuh, mau salaman, badan udah besar,
Walaupun belum balik jangan salaman. Batal wudu kita nanti. Ya, batal wudu. Dan tidak boleh memang salaman sama dia. Sebaliknya gitu juga perempuan yang mau salaman sama laki-laki. Anak laki-laki umur 9-10 tahun yang udah besar-besar, tidak boleh. Jadi syaratnya bukan besar itu balik, bukan. Yang namanya besar itu lawan jenisnya ketika ngelihat tuh, menurut orang secara umum tuh ngelihat yang seperti itu tuh ada timbul ada hasrat gitu. Itu definisi ulama tuh begitu definisinya. Bukan harus balik. Nah, itu besar syaratnya. Jadi kalau masih kecil tidak apa-apa. Kemudian ajnabiyin. Keduanya tidak ada hubungan mahram, ya. Kedua laki-laki perempuan yang bersentuhan itu tidak ada hubungan mahram. Mahram itu dulu udah pernah saya jelaskan, saya ulang lagi biar ingat. Mahram itu ada 18 mahram. Mereka ini tak boleh dinikahi, kalau disentuh tidak batal wudu, kalau disentuh bersalaman tidak haram, kalau dia buka aurat selain antara pusar dan lutut tidak haram ngelihatnya. Siapa 18 orang ini yang haram dinikahi? Yang kalau menyentuh tidak batal wudu, yang kalau menyentuh bersalaman tidak haram, yang kalau dia buka aurat kecuali antara pusar dan lutut, dia buka kerudung, buka pakai celana di bawah lutut, tidak haram melihatnya. Siapa 18 itu? Terbagi 3, 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. 7 dari nasab, kalau kita laki-laki, ibu ke atas, ibu nenek ke atas. Kemudian anak perempuan ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. 3, saudari. Saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu. Kalau saudari tiri tidak mahram, saudari angkat tidak mahram. Kecuali saudari yang ada hubungan seayah seibu sama kita kandung, atau saudari seayah atau saudari seibu. Yang kelima, ponakan dari saudara laki-laki kita. Kita punya saudara laki-laki, anaknya dia, itu namanya ponakan dari saudara laki-laki. Jadi anaknya saudara kita tuh, anaknya, cucunya, cicitnya dia mahram sama kita. Kemudian yang kelima, anak keturunan daripada saudari perempuan kita. Jadi kita punya saudari perempuan, dia punya anak, cucu, cicitnya dia tuh mahram sama kita. Kemudian yang keenam, bibi. Kalau kita laki-laki, bibi. Kalau perempuan berarti paman. Bibi saudara ayah, bibi sebelah ayah, artinya saudara ayah kita. Itu juga mahram. Sama dengan bibi sebelah ayah itu sama dengan itu secara langsung. Sama dengan saudaranya kakek kita, nenek. Jadi saudaranya ayah namanya bibi. Saudaranya kakek kita itu juga bibi. Bibi tapi bibi pakai perantara gitu. Nenek lah berarti nenek. Jadi yang namanya saudara ayah, bibi kita itu mahram. Saudaranya kakek kita juga mahram. Adik beradik datuk kita itu mahram. Kemudian yang ketujuh, bibi kita dari ibu. Kalau bahasa Arab itu khalah. Kalau perempuan dari sebelah ayah ammah, kalau dari sebelah ibu khalah. Bibi dari sebelah ibu. Artinya ibu kita punya saudari. Nah, itu juga mahram sama kita. Bibi dari sebelah ibu. Begitu juga ke atasnya, saudari nenek kita mahram. Nah, itu 7. Ibu ke atas, anak ke bawah, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, ponakan dari saudara laki-laki, ponakan dari saudara perempuan, bibi dari saudaranya ayah, bibi saudaranya ibu. Itu 7 dari nasab, dari kekeluargaan. Kemudian 7 lagi dari susuan. 7 lagi dari susuan. Nah, 7 dari susuan itu sama dengan 7 dari nasab. Sama. Artinya kalau ada seorang wanita menyusukan anak kecil, syaratnya minimal nyusunya 5 kali.
Minimal 5 kali nyusu. Setiap kali nyusu sampai kenyang. Apa tandanya kenyang? Si bayi melepaskan mulutnya. Berarti itu dia tandanya kenyang. Dan umurnya belum 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun, bukan jadi anak susuan. Suami nyusu sama bini, tidak jadi anak susuannya. Apa dijelaskan, Beb? Biar tak ditanya lagi. Takut ada yang nanya-nanya gitu. Maklum lah, musim hujan nih. Gimana, Beb, nanti kalau nyusu? Ya, suami nyusu sama istri keluar dari susunya. Tidak jadi anak susuan. Kenapa? Di atas 2 tahun tuh nyusu tak kena namanya. Jadi, ya. Jadi kalau dia nyusunya, syaratnya itu 5 kali, setiap kalinya sampai kenyang. Kemudian belum 2 tahun. Maka itu jadi anak susuan. Nah, kalau dia jadi anak susuan, kalau anaknya yang disusukan itu laki-laki, berarti ini ibu susuannya nih. Ibu susuannya. Anaknya ibu nih, saudaranya dia dari susuan. Saudaranya ibu, bibinya dia. Pokoknya 7 dari susuan tuh sama dengan 7 dari nasab. Kalau yang disusukan tuh perempuan gimana? Suaminya ibu yang nyusukan nih. Ini ibu yang nyusukan, nih punya suami. Suaminya ibu nih mahram sama anak susuan nih. Nah, jadi 7 dari susuan itu sama dengan 7 dari nasab tadi. Ibu, ayah, anak, saudara, paman, ponakan sama semuanya. 7 dari susuan sama dengan 7 dari nasab. Kemudian 4 dari perkawinan. 4 dari perkawinan nih, mertua, menantu, orang tua tiri, anak tiri. Ini karena sebab perkawinan. Mertua, kita tahu sendiri lah mertua, kan? Cuman bedanya mertua sama menantu, perhatikan. Bedanya mertua sama menantu. Kalau mertua tuh cukup nikah dengan anaknya, nikah aja otomatis langsung jadi mertua. Tapi kalau anak tiri, ini saya kasih contoh ya. Ada laki-laki namanya si A. Perhatikan, A. Si A kawin nama janda. Janda namanya si B. Janda ini punya anak dari suami dulunya. Anaknya perempuan, namanya C. Si A kawin sama si B. Belum disetubuhi, dicerai sama dia. Habis itu dia nak kawin sama anaknya si C. Boleh tak? Boleh. Kenapa? Belum jadi anak tirinya, belum. Kenapa? Karena dia belum bersetubuh sama ibunya. Tapi kalau dibalik, si A kawin sama si C. Si C ini punya emak janda. Begitu si A kawin sama si C, cukup dengan saya terima nikahnya saja tuh. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang disebutkan. Udah. Habis itu dicerai sama dia si C. Mau kawin sama emak tak boleh. Kenapa? Udah jadi mertuanya dah. Dengan nikah ya itu langsung jadi mertua. Walaupun belum disetubuhi sama dia. Makanya tak ada istilah mantan mertua itu, tidak ada. Kalau ada seorang cerai sama perempuan, itu mertuanya selama-lamanya mahram sama dia. Sentuh tidak batal wudhu, tidak boleh dia nikahi kalau mertuanya itu janda, tidak boleh. Itulah bedanya seorang kalau nikah sama perempuan yang emaknya masih ada, dengan dia menikah, emaknya langsung mahram walaupun belum disetubuhi. Tapi kalau dinikah sama emaknya belum disetubuhi, belum jadi mahram tuh anaknya. Begitu. Kemudian itu 4 dari perkawinan ya. Mertua, kemudian menantu. Kemudian yang ketiga orang tua tiri. Nah, misalnya ada di antara hadirin hadirat bapaknya kawin lagi sama perempuan. Itu kan perempuan namanya ibu tiri. Nah, itu mahram tuh. Mahram. Atau yang perempuan ibunya kawin lagi. Misalnya ibunya janda. Kawin lagi sama laki-laki lain. Itu laki-laki lain kan namanya bapak tiri. Nah, itu orang bapak tiri itu mahram. Jadi orang tua tiri. Kemudian yang keempat yang sebab perkawinan anak tiri.
Tapi anak tiri tadi itu dengan syarat ibunya harus disetubuhi dulu. Kayak tadi itu kan, si A kawin sama si B. Si B ini janda, punya anak si C, perempuan. Ini si C ini mahram enggak nih sama si A nih? Belum mahram, kecuali kalau si A ini udah menyetubuhi ibunya, baru itu jadi mahram dia. Kalau belum disetubuhi, belum mahram. Jadi syarat anak tiri menjadi mahram harus ibunya disetubuhi dulu, baru anaknya menjadi anak tiri. Paham ya? Nah itu 7 dari nasab, 7 dari susuan, 4 dari perkawinan. Itulah mahram. Mahram yang tidak boleh dinikahi, yang tidak sentuh, kalau bersentuhan tidak batal wudu, bersentuhan tidak haram, dan kalau dilihat auratnya tidak haram kecuali antara pusar dan lutut. Selain itu bukan mahram. Selain 18 bukan mahram. Artinya kalau disentuh haram, boleh dinikahi, dilihat auratnya haram, disentuh batal wudu, kecuali istri ya. Kalau istri kan tentunya udah boleh dinikahi karena istri. Dilihat auratnya tidak haram, disentuh apalagi halal. Kalau istri satu aja. Kalau istri cuma satu ya, batal wudu kalau disentuh. Nah, itu ya kalau istri. Kemudian yang keempat, an-naqidhur rabi', yang membatalkan wudu yang keempat, massu qubulil adami, menyentuh kemaluan manusia, au halaqati duburihi, atau di sekitar lubang duburnya, bi batnir rahah, dengan telapak tangan, au butunil asabi', atau dengan apa namanya ini, dalam-dalaman jari ini. Nah, kalau telapak tangan sama dalam jari, kalau kita gabung, nah inilah dia telapak tangan nih. Ya. Kemudian yang batal, yang mana yang batal? Yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Misalnya anaknya, dia punya anak, anaknya punya wudu. Misalnya anaknya sakit lah, misalnya anaknya punya wudu mau sholat, anaknya sakit, dia gantikan celana anaknya, terpegang kemaluan anaknya. Yang nyentuh batal, yang disentuh tak batal. Kalau anaknya laki-laki ya, nah, kalau anaknya laki-laki, ataupun anaknya perempuan tak apa-apa. Anak perempuan kan disentuh tak batal. Yang nyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Nah, itu kalau dia berduanya nih, kalau dia berdua ni mahram seperti ayah sama anak. Tapi kalau dia ni bukan mahram, tidak perlu nyentuh kemaluan, nyentuh kulit ya batal kan gitu. Nah, wal udwul munfasil min qubul au dubur yungadu bimasihi in bagi ismu. Sekarang kalau ada kemaluan atau sekitar lubang dubur orang udah terputus dari badannya, misalnya ada musibah bencana misalnya, atau dia dengar lihat mayat tergeletak di jalan, pas dia mau evakuasi lepas sarung tangannya, tersentuh kemaluan, batal walaupun udah mati. Yang penting selama itu masih dinamakan kemaluan, masih ada namanya. Kecuali udah hancur gitu, tidak ketahuan lagi ini kemaluan apa bukan, nah, itu udah jelas. Tapi kalau masih kelihatan itu bahwasanya itu kemaluan, atau sekitar lubang dubur yang bulat terus keliling yang kasar-kasar tuh, nah itu disentuh masih ada bentuknya, disentuh batal. Jadi bukan hanya kemaluan sendiri, kemaluan orang juga. Seperti orang tua cebokkan anaknya, kan anaknya BAB, sekecil anaknya bayi, cebokkan tanpa penghalang tangannya, dicebokkan. Kan yang namanya cebok kan megang lubang dubur tuh, sekeliling dubur tempat kotoran keluar, batal tuh wudu orang tuanya tuh. Kecuali kalau orang tuanya cebokkan anaknya pakai belakang ini kan basuhnya gini, tidak batal wudunya. Karena yang batal kan kalau pakai ini, tidak batal. Dan yang batal itu kalau yang disentuh kemaluan. Kalau rambut kemaluan tidak batal, bulunya tidak batal. Atau maaf,
dua biji yang bergantung di bawah, itu disentuh tidak batal wudu. Yang batal hanya kemaluannya. Laki-laki dan perempuan sama, kemaluannya kalau disentuh batal. Yang selain itu tidak batal. Kemudian yang sekitar lubang dubur, itu pun batal kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Di mana telapak tangan? Nah ini kalau kita gabungkan begini, itu yang tidak kelihatan, itulah dia. Yang kelihatan menyentuh dengan itu tidak batal. Nah, kalau jempol ya sekiranya kalau kita gabungkan tengah-tengah lah ini berarti. Jadi samping, ujung, kalau nyentuh kemaluan tidak batal. Makanya kalau ada orang kencing, kemaluan dipegang gini, batal lah kemaluannya? Batal lah, kan kencing. Walaupun dipegang gini, batal, karena dia kencing. Nah, jadi kalau ditanya orang, itulah jawabannya. Bisa dijelaskan di rumah, sama anak, sama istri, bagi-bagilah ilmunya biar berkah manfaat. Yang membatalkan wudu cuma 4. 1, saya ulangi, keluarnya benda dari 2 lubang bawah, yang lubang depan dan lubang belakang, semuanya yang keluar apa saja kecuali mani, karena itu mewajibkan mandi besar. Yang kedua, hilangnya akal, tidur, gila, mabuk, pingsan, kecuali tidur yang tetap pantatnya dari mulai tidur sampai bangun tidak bergerak, tertutup lubangnya, itu tidak batal. Yang ketiga, bersentuhannya 2 kulit laki-laki perempuan yang sudah besar yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan manusia atau sekitar lubang duburnya dengan telapak tangan. Itu je yang membatalkan wudu. Selain itu tidak membatalkan wudu, apapun tidak membatalkan wudu. Nah, kalau bersentuhan ada penghalang, laki-laki perempuan ada penghalangnya bersentuhannya, walaupun tisu tipis sentuh tidak batal. Yang penting jangan sampai ketemu je kulit sama kulitnya, tidak batal wudu. Megang, ada orang megang perempuan gini-gini kena perempuan, batal tak wudu? Tidak batal, cuman haram, dosa. Iya, wudu tidak batal, dosa. Iya, ngapain megang-megang perempuan, megang istrinya lah. Ya, kemudian kecuali kalau ketika tawaf ya, tawaf haji atau umrah, nah itu kalau nyentuh perempuan ikut mazhab Maliki tidak batal wudunya. Ini kan menurut mazhab Syafi'i ini. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, nyentuh perempuan yang bukan mahram yang udah besar tanpa penghalang, kulit sama kulit ketemu, mau nafsu, mau tidak nafsu, mau sengaja, mau tidak sengaja, batal wudunya. Kalau mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, kalau tidak nafsu, tidak batal. Nah, itu bisa kita praktekkan kalau haji dan umrah. Kenapa? Kalau haji umrah itu ketika tawaf di Ka'bah itu gabung laki-laki perempuan, ya. Dan orang dari negara mana-mana kan situ tawaf, mana kita bisa ngaturnya? Pasti tersentuh tuh, pasti tersentuh. Kan ada mereka yang terbuka tangannya, kan berjalan begini. Kita berjalan, apalagi kita kalau pas pakaian ihram, belum tahallul, tawafnya tawaf wajib, kan harus pakai ihram, kan kebuka sebagian badan. Sentuh, batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Maliki kan tidak batal. Menurut mazhab Maliki kalau tidak nafsu tidak batal. Tapi ya itu, ketika wudunya ikut mazhab Maliki wudunya. Apa wudunya mazhab Maliki? Ketika membasuh muka, tangan kaki harus digosok-gosok. Kalau mazhab Syafi'i kan sunnah digosok. Kalau mazhab Maliki wajib digosok. Ketika mengusap kepala, kalau mazhab Syafi'i wajibnya cuma sedikit aja. Mengusap semua sunnah. Tapi kalau mazhab Maliki mengusap semua itu wajib. Jadi sebelum wudu, ketika wudu ikut mazhab Maliki, basuh muka digosok-gosok wajib. Kalau Imam Syafi'i kan sunnah menggosok, Maliki wajib gosok mukanya, tangannya digosok. Ketika mengusap kepala, usap semuanya. Ketika basuh kaki, kakinya digosok-gosok.
Selesai wudu ikut mazhab Maliki, ya, tenanglah dah tawaf. Ketika tawaf bersentuhan tak batal. Terus ya. Tak bisa kalau tak ikut mazhab Maliki tu. Tidak bisa. Tak bisa. Kau tahu bilang tak bisa, kerana saya sudah pernah coba soalnya. Saya dulu pernah ikut mazhab Syafi'i ketika wudu. Begitu tawaf, udah jaga-jaga, sentuh masih. Yang nama kita sama rombongan, ketika kita sentuh kan batal wudu kita. Kita mau wudu, bukan di sini wudunya, mau jauh, tempat wudu itu jauh. Akhirnya rombongan kita tak mungkin nunggu kita nih, kan? Kita sendiri, ini rombongan kita ramai, dan orang berdesak-desakan nih. Tak bisa nunggu di situ tuh, tak bisa nunggu, tak bisa diam, tak bisa, harus jalan terus. Bagaimana? Orang jalan terus lah, kita langsung lari wudu. Akhirnya ketinggalan rombongan. Rombongan habis tawaf, solat sunnah di belakang makam Ibrahim tu, bekas injakan kaki Nabi Ibrahim, langsung sa'i. Kita wudu lah, cari tempat wudu jauh. Habis itu tawaf lagi. Tak bisa. Akhirnya begitu. Kan umroh kan boleh berkali-kali itu. Tiap hari boleh umroh. Tiap hari itu boleh umroh. Jadi kalau misalnya pergi umroh, jangan sekali umrohnya. Hari ini umroh, besok umroh lagi. Naik bis tu ada bis. Nanti bis tu membawa kita ke tempat niat. Tempat niat tu di luar Mekah. Nanti di situ kita bawa pakaian ihram, mandi sunnah ihram, pakaian ihram, solat sunnah ihram. Bis tu niat ihram, datang ke Mekah, Kaabah, tawaf, sa'i, selesai dah, 2 kali dah umrah. Esok gitu lagi. Kan umrah tu sekali datang tu kita bisa berkali-kali umrah. Yang penting kita kuat ya. Kuat dan semangat. Kalau kita udah umrah tu, umrah dan haji itu wajibnya cuma sekali. Setelah itu sunnah. Setelah itu kalau kita mau haji kan atau kita mau umrohkan orang tua kita boleh. Kita niatkan umrah untuk orang tua kita. Hari ini kita umrah buat kita ni. Karena belum pernah umrah buat kita. Nanti malam semangat, pengen umrah. Gampang, bawa pakaian ihram, masuk dalam tas, naik bis, pergi keluar Mekah tu, nanti dibawa ke situ. Mandi sunnah ihram, pakaian ihram, solat sunnah ihram, niat, naik lagi mobil, masuk lagi ke Kaabah. Tawaf, solat sunnah, sa'i, tahlul, dah selesai 2 kali dah umrah. Nak umrah siapa? Nak umrahkan datuk, pergi lagi. Penting kuat ya. Sekali berangkat tu umrah, mau berapa kali pun boleh. Yang penting tergantung kuatnya kita. Nah, itu umrah seperti itu. Umrah kan tak repot. Niat ihram, tawaf, sa'i, tahlul, selesailah dia. Umrah. Kalau haji kan ada wukuf di Arafah. Umrah tak ada. Gitu seperti itu umrah. Mudah-mudahan kita ziarah Rasulullah SAW, haji dan umrah insya-Allah. Banyak-banyak ya berdoa. Ada ya Allah kasih jalan nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.